mengencer. Tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air. Karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya Nabi mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk terlibat dalam perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantaran. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Menarik apa yang diulas dengan panjang lebar oleh Gus Islah Bahrawi, salah seorang intelektual muda Islam dari Madura yang juga lama mengenyam pendidikan di luar negeri. Islah Bahrawi ini memang banyak melakukan penelitian dan kajian-kajian tentang bagaimana kemunculan kelompok-kelompok atau aliran-aliran Islam yang kemudian pada akhirnya menjadi kelompok-kelompok yang dipersepsikan sebagai cikal bakal lahirnya kelompok terorisme di dunia. Gus Islah Bahrawi mengurai dengan sangat lugas, dengan sangat jelas bagaimana sejarah peradaban Islam, kepemimpinan Islam yang kemudian sebagai pemicu awal daripada munculnya perbedaan pendapat dalam dunia Islam. Bagaimana Gus Islah Bahrawi memulai sejarah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, lalu kemudian muncul silang pendapat di kalangan para sahabat tentang siapa yang harus menggantikan beliau. Gus Islah mengurai dengan sangat tajam pendekatan argumentasi yang begitu filosofis bagaimana kemunculan kelompok-kelompok yang memang memiliki pemikiran yang sangat tekstual, yang sangat dangkal, yang sangat sempit terhadap ayat-ayat suci yang kemudian melahirkan sebuah tindakan-tindakan teror yang mengerikan. Bahwa kematian para sahabat itu tidak bisa dinafikan bahwa itu karena sebuah gejolak politik dari dalam. Dan hal yang paling mengerikan adalah pergantian kekuasaan di tubuh Islam atau kepemimpinan Islam itu tidak pernah terjadi dengan cara yang normal atau hal yang wajar. Tapi semuanya penuh dengan intrik, penuh dengan pertumpahan darah. Dan itu diurai dengan sangat lugas oleh Gus Islah Bahrawi. Adalah praktik-praktik Khawarij dari sejak zaman dulu. Mereka berusaha menginfiltrasi terhadap setiap pemerintahan mulai di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah di Eropa, Kesultanan Ottoman, semua diinfiltrasi oleh mereka dan mereka berpura-pura hidup normal sehingga akhirnya ketika mereka berhasil menciptakan momentum revolusi, mereka akan melakukan itu. Kelompok-kelompok seperti inilah yang kemudian membuat sejarah Islam itu menjadi kelam. Kita tahu kan ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan, Muhajirin dengan Ansor sudah pecah, Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar sudah mengangkat pedang. Lalu setelah itu terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap Sayyidina Abu Bakar. Peracunan-peracunan terhadap Sayyidina Abu Bakar berulang kali terjadi. Sayyidina Umar dibunuh. Taruhlah yang ngebunuh itu orang Majusi, tapi kan di belakangnya bukan orang Majusi. Orang Islam di belakangnya. Pembunuhan Sa'ad bin Ubadah di Aleppo. Ketika dia sedang buang air kecil dipanah dengan 2 anak panah di dahi dan di ulu hatinya.
Mungkin kita nggak tahu karena kita malas baca kitab sejarah. Tarikh At-Tabari, Tarikhul Khulafa. Kita kan malas. Tapi saya insya Allah sudah baca itu. Silakan bantah saya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini termasuk pembunuhan yang sangat brutal terhadap Sayyidina Utsman ibnu Affan. Pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Ali. Pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Husain dan peracunan terhadap Sayyidina Hasan dan pembunuhan antara bapak kepada anak kepada bapak, ponaan terhadap paman terhadap ponaan, ini berulang-ulang kali terjadi karena apa? Karena politisasi agama. Perang sesama umat Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini semua terjadi karena politisasi agama. Inilah kemudian yang membuat sejarah-sejarah kita menjadi hancur lebur, menjadi getir, pahit dan sebagainya. Dan khilafah mengatakan inilah produk dari Allah yang semua akan makmur. Dari mana? 3 dari 4 khalifah itu mati secara brutal, secara tragis. Sayyidina Husain kalau mau baca di Tarikhul Khulafa itu lebih brutal sekali. Yazid itu membunuhnya secara luar biasa. Dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang, diarak di jalanan di Damaskus. Setelah itu ditaruh di baskom, dipersembahkan kepada Yazid. Yazid ketawa. Coba bayangkan, Yazid memerangi orang Hurrah di Madinah bagian timur. 211 sahabat Nabi dibunuh, sahabat Nabi yang terbaik. Perempuan-perempuan yang tidak punya suami diperkosa atas nama ghanimah, atas nama budak perang. Sesama Islam ini bos. Hakikatul Ghaibah yang ditulis oleh Faraj Faudah itu kemudian menampar kita semua bahwa kita itu betul-betul disibukkan oleh politik. Seolah-olah Islam itu hanya bisa dijayakan dengan kekuasaan politik. Dari mana? Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran secara jelas bahwa konsep kehidupan sosial kita itu adalah lita'arufu. Saling berkenalanlah kalian dan berinteraksilah kalian. Meskipun kalian berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya. Ini adalah kehendakku kata Allah. Sampai kapan kita itu diiming-imingi oleh the principle of utopia, kata Ernest Bloch. Ini ada salah satu ajaran filsafat dari Ernest Bloch dan ini mengutip filsafatnya Ibnu Rushd dari Tahafud at-Tahafud yang mengatakan manusia itu selalu diiming-imingi oleh target-target yang tidak masuk akal. Supaya apa? Ideologinya terjaga. Nah inilah yang hari ini dijejalkan kepada orang-orang Nahdliyin sehingga mereka itu punya amaliyah dan ubudiyah yang sama dengan orang-orang Nahdliyin tapi mereka sibuk berpolitik. Ini yang harus kita pahami. Berangkat dari sebuah referensi sejarah yang akurat, referensi sejarah yang selama ini mungkin kurang diketahui oleh mayoritas umat Islam. Bagaimana juga Gus Islah Bahrawi itu menyajikan bahwa sebenarnya cinta tanah air itu sudah dipraktekkan oleh Nabi ketika beliau membangun sebuah peradaban negara di Madinah. Karena Madinah itu sendiri terdiri dari penduduk yang beragam agama. Ada Yahudi, ya, ada Muslim dan berbagai suku. Tetapi semuanya dibangun oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah peradaban yang paling ideal dalam sejarah peradaban manusia. Dan itu adalah sebuah rujukan otentik bahwa cinta tanah air itu sudah dibangun di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Gus Islam mengurainya dengan sangat gamblang. Seperti apa uraian-uraiannya? Mari kita simak penjelasannya dengan seksama. Saya tuh ngecer, tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air. Karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, makanya Nabi mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk terlibat dalam perang. Dan salah satu syuhadanya itu adalah Mukhairik dari Bani Qainuqa. Hingga akhirnya hartanya diwariskan ke Nabi, Nabi membuat harta warisan dari Mukhairik sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah.
Jadi Baitul Mal kita ini dimodali orang Yahudi, bos. Ini adalah konsep-konsep kehidupan di Madinah yang oleh Nabi diadaptasi pada saat itu. Nah, ini ajaran Felix Xiao yang mengatakan tidak ada dalilnya, ini dari mana? Ini yang pengen saya iniin. Khilafah itu yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London, di dekat King College itu, dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita dihadapkan oleh algoritma digital dan kita ketinggalan. Elon Musk itu sudah mau ke angkasa, mau ke bulan, mau ke Mars segala macam. Kita masih sibuk dengan urusan bacaan sholat, bacaan niat untuk masuk ke kamar kecil. Ya Allah, udahlah, selesaikan itu. Belum soal nama, kalau Wisnu ini kafir, nama yang Sri harus ganti. Wayang diharamkan, aduh ini apa-apaan sih? Kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Semua jaringan teror di seluruh dunia hari ini, itu semua tujuannya politik. Untuk menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Oh, namanya keren. Ada Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Khilafah. Wah, namanya keren-keren, Islami banget. Padahal semua tujuannya adalah membangkitkan revolusi, membentuk toliah-toliah untuk menguasai negara ini. Coba itu, Taliban. Bangga banget, kita usir asing. Hari ini apa? Mereka ngemis-ngemis kepada asing. Ini dunia hari ini. Tidak mungkin satu negara bisa hidup tanpa bantuan negara lain, kafir-kafir lain. Ini yang harus kita pahami. Saya terus terang paling suka menggunakan konsep-konsep sejarah. Karena tidak ada dispute di dalamnya. Tinggal kita adu literasi aja.